Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Sanika Karin Purnama. Pada video kali ini kita akan membahas piutang dan utang pada Odoo Accounting. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengertian piutang dan utang itu apa sih? Piutang adalah jumlah uang yang menjadi hak perusahaan dari pihak lain, biasanya akibat penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, biasanya itu dokumennya berupa faktur penjualan teman-teman. Sedangkan utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain, biasanya berupa utang yang harus dibayar dalam periode tertentu. Nah, dokumennya itu seperti faktur pembelian. Yuk langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, yang pertama adalah kita harus menginput nama pelanggan dan barang dan jasa. Sebuah perusahaan mengakui adanya piutang karena mengeluarkan faktur penjualan kepada perusahaan lain. Sebagai akuntan, untuk menginput faktur penjualan pada Odoo Accounting, itu caranya kita pilih menu customer, lalu kita klik produk, lalu kita klik next. Jika produknya barang, checklist can be sold dan can be purchased. Sedangkan jika produknya jasa, kalian hanya checklist can be purchased. Di produk type itu disesuaikan saja. Nah, di sini tuh ada menu consumable, service, dan storable product. Di invoicing policy disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Jika order quantity, barang berkurang jika perusahaan lain akan berorder pemesanan kepada pihak perusahaan kita. Sedangkan jika deliver quantity, barang tersebut saat dikirimkan baru akan berkurang di dalam sistem. Sales price itu diisi dengan harga jual. Customer tax itu persentase pajak atas barang atau jasa. Terus cost itu harga pokok penjualan. Nah, produk kategori disesuaikan. Di sini ada pilihan all deliver, expense, dan sellable. Ada barcode. Lalu produk template text itu bisa diisi dan bisa juga tidak. Lalu di menu sales ada optional product, nah itu disesuaikan bisa diisi ataupun tidak, teman-teman. Pindah ke menu purchase. Diisi jika barang tersebut didapatkan dari vendor siapa. Jika didapatkan dari mana saja, tidak perlu diisi, teman-teman. Di menu inventory diisi sesuai dengan deskripsi barang tersebut. Misalnya beratnya berapa, volumenya berapa. Ke menu accounting disesuaikan dengan penempatan akunnya nih, teman-teman. Misalnya di income akun, kita diisi dengan akun sales. Di expense amount-nya itu diisi dengan cost of goods sold. Asset type itu disesuaikan saja, tapi tidak wajib diisi. Yang harus diisi itu income amount dan expense amount. Jika sudah, klik save. Setelah itu kita akan menginput pelanggan. Nah, gimana sih caranya? Klik menu customer, lalu pilih customer, lalu klik now. Lalu di sini kalian akan memilih apakah pelangganannya perseorang. Kalau perseorang itu klik individual. Kalau pelanggan atau sebuah perusahaan, kita bisa klik company. Kemudian menginput nama perusahaan atau nama pelanggan, jangan lupa isi alamat, tax ID, isi juga telepon, mobile, email, website, language, dan teks. Teks ini bisa disesuaikan jika ada perlakuan khusus pada beberapa pelanggan, bisa diisi dengan kode tertentu. Di sales dan purchase, di bagian salesperson, itu tuh seperti PIC dari perusahaan tersebut. Jadi Odoo Accounting tuh sangat detail dalam mengisi nama pelanggan, pemasok. Sebetulnya tidak diwajibkan diisi sih, namun jika ada data yang dimasukkan, yang terpenting adalah bisa mengisi payment terms, yaitu tenggat waktu pembayaran dari pelanggan. Payment follow up itu tuh seperti email. Menu accounting itu tuh bank akun yang dipergunakan pelanggan untuk membayar kepada perusahaan kita. Internal notes itu catatan tambahan jika memang dibutuhkan.
Jika sudah lengkap, kita klik save. Nah, setelah kita menginput pelanggan, kita yang ketiga itu membuat faktur penjualan. Gimana sih caranya? Ke menu customer, lalu klik invoicing. Nah, kita klik new. Customer invoice-nya bisa disesuaikan dengan perusahaan atau mungkin mengikuti yang ada di auto accounting. Lalu kita mengisi invoice date. Payment reference itu tidak wajib diisi. Nah, due date-nya itu sama seperti payment terms, tanggal waktu pembayaran dari hutang tersebut. Produk diisi dengan produk yang sebelumnya kalian sudah input. Lalu label itu disesuaikan. Nah, nantinya itu akan keluar akun yang sudah terkonfigurasi sebelumnya. Quantity diisi dalam jumlah. Harga akan terisi otomatis. Teks ini beberapa pelanggan yang ada sudah termasuk pajak dan ada yang belum disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Nah, itu adalah cara membuat faktur penjualan atau bagaimana cara mengakui piutang pada auto accounting. Lalu bagaimana sih cara pengakuan utang dari perusahaan? Klik vendors, lalu klik produk. Nah, itu sama aja seperti piutang. Akan tersinkronisasi antara produk di menu customer dengan produk menu yang ada di vendors. Jadi tidak perlu menginput kembali, tetapi di vendors harus menginput kembali. Caranya, klik menu vendors, lalu klik vendors, lalu klik new. Jika pemasoknya perseorangan, diisi individual. Jika pemasoknya perusahaan, diisi company. Diisi juga alamat, tax ID, nomor, mobile, email, website, language, dan teks. Lalu selanjutnya yaitu ke faktur pembelian. Caranya, klik vendors, lalu klik menu bills. Klik new. Untuk mengisi vendor bill, dan itu disesuaikan dengan faktur yang diberikan perusahaan atau pemasok. Lalu kemudian kita bisa memilih vendor atau nama pemasoknya. Bill date-nya diisi sesuai dengan faktur pembelian yang diberikan perusahaan. Accounting date-nya sama seperti bill date. Statement banknya disesuaikan dengan penerimaan atau pembayaran bank. Due date-nya diisi dengan tempo terakhir pembayaran. Kemudian di produk diisi dengan produk yang dibeli secara kredit. Nah, itu tuh otomatis akan keluar akunnya. Quantity itu diisi berapa. Sedangkan price akan keluar jika memang harga dari semua pemasok sama. Tax atau pajak itu termasuk harga atau tidak termasuk harga. Perlu kalian perhatikan, jika klik save akan menjadi draft, tidak diposting ke general ledger. Jika ingin diposting, klik confirm. Nah, akhirnya sudah beres sih teman-teman pengenalan piutang dan utang pada auto accounting. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua.